Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Sembayang itunya itu udah hafal itu. Hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Beberapa hari yang lalu, Pendeta Gilbert ini selalu menjadi pembahasan orang Kristen. Ada yang mengatakan dia ini tidak pantas menjadi pendeta. Ada yang mengatakan dia ini munafik. Ada yang mengatakan dia ini penjilat. Maka saya di sini mencari tahu kenapa orang Kristen begitu benci kepada Pendeta Gilbert ini. Apa penyebabnya? Setelah saya telusuri, ternyata di sini Pendeta Gilbert mengatakan Al-Quran itu penyempurna kitab sebelumnya. Karena di dalam Al-Quran itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kemudian Pendeta Gilbert juga hafal doa sholat. Bahkan dia ini pernah melaksanakan sholat. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya apa? Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah udah simpel, itu jawabannya. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah dengarkan bagaimana pertanyaan yang cukup bagus diajukan Dr. Richard Lee kepada Pendeta Gilbert. Bagaimana pandangannya terhadap orang mualaf dan pindah dari agama Kristen ke agama Islam. Karena ada sebagian pendeta itu sangat membenci orang mualaf. Mereka mengatakan itu adalah domba yang tersesat. Tapi pandangan dari Pendeta Gilbert ini beda. Pendeta Gilbert ini mengatakan dia itu mau mencari kebenaran. Makanya dia itu berpindah dari agama Kristen ke agama Islam. Berarti secara tak langsung Pendeta Gilbert ini mengakui kebenaran agama Islam. Kita lanjutkan. Kan sekaligus kita berdua duduk di sini kan podcast ini juga aku pengen kasih tahu karena aku pernah di dua-duanya. Ya kan perbedaan saya dengan Pendeta Gilbert adalah pada Pendeta Gilbert tidak pernah ya belajar full tentang agama Islam kan. Kalau saya kan belajar agama Islam dan saya juga pernah belajar. Saya sepanjang SD belajarnya agama Muslim loh. Oh iya. Loh, saya di SD Dewi Sartika. Tinggi ilmu agama dia gue. Saya SD-nya di Dewi Sartika di Tebet. Nah itu di Dewi Sartika nggak ada pelajaran agama Kristen. Tapi saya pernah sholat, Pak Pendeta pernah sholat nggak? Harus. Karena pelajaran sholat kita harus ikut, kalau nggak dipukul. Aduh, kalau salah. Jadi, semua gue. Jadi apa tuh sembayang itunya itu udah hafal itu. Hafal. Tapi menurutku sih memang tadi kan Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi. Menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan, betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi, nggak boleh makan babi. Oh ya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? Nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? Tapi masuk di
semua aturan yang ada di Muslim sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius nih, jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dokter Richard satu nih. Karena Muslim boleh kawin 4 kali. Awas loh. Ya kan. Terus saya pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta ini, bagaimana pandangan Pak Pendeta ini terhadap agama Islam. Bahkan secara tak langsung Pak Pendeta ini mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab sebelumnya. Kemudian Pak Pendeta ini mengatakan di dalam Al-Quran itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, kemudian Pak Pendeta ini bukan hanya memahami tentang Al-Quran, tapi dia ini pernah melaksanakan sholat dan hafal doa sembahyang. Hampir mendekati orang Muslim, karena kita melaksanakan sholat, kita mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi di sini Pak Pendeta ini secara tak langsung sudah mengakui 2 kalimat syahadat itu, meskipun belum mengucapkan. Dan Dr. Richard Lee pernah menanyakan kepada Pak Pendeta ini, kenapa tidak masuk Islam aja? Alasan dari Pak Pendeta ini nggak masuk Islam karena babi itu masih enak. Bukan karena alasan yang lain, bukan karena kebenaran agamanya, bukan karena Tuhannya Yesus. Tapi karena babi itu masih enak. Berarti kan masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Pendeta ini. Ya kita doakan saja yang terbaik buat Pak Pendeta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada Pak Pendeta ini. Karena sekarang Pak Pendeta ini lagi dibenci oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen mengatakan Pak Pendeta ini adalah orang yang munafik. Dia tidak pantas menjadi pendeta. Jadi maunya mereka, orang-orang Kristen ini kalau menjadi pendeta itu ya selalu memfitnah agama Islam, menghujat agama Islam seperti Edis TV itu, di mana dia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sudah dibaptis, bahkan Ka'bah itu katanya sudah dipenuhi salib. Itu kan semua video editan. Jadi mereka mengedit biar kelihatan bodohnya mereka ini. Jadi saya sangat salut dengan Pak Pendeta ini. Semoga Pak Pendeta ini diberikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.